Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita sudah pada sesi ketiga bersama Bapak M. Taufikullah STMT, Sekretaris Dinas BMBK Lampung, dan Bapak A. Barden Mokni, Kepala Satker BPJN Lampung. Banyak hal yang sudah kami bicarakan, baik sesi 1 dan sesi 2. Di sesi ketiga ini kita juga menyinggung soal program kerja barangkali baik di tahun 2022 dan yang akan datang 2023, Pak. Karena kita mau akhir tahunnya sebentar lagi nih, ya, Bapak Taufik dan Pak Barden. Ini gimana Dinas BMBK-nya sendiri? Silakan. Baik, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi ini memiliki panjang ruas yang harus ditangani dalam rangka pelayanan kepada masyarakat itu sepanjang 1.693 km. Sampai dengan akhir 2021 kemarin Desember, tingkat kemantapan jalan kita, jalan provinsi kita di angka 64%. Tahun 2021 Desember. Iya, mohon maaf, ulangi. Ke 74%. 74% kemantapan jalan. Oke. Provinsi. Begitu. Sesuai dengan target Renstra itu sudah tercapai 2021. Sedangkan di 2022 akhir nanti di Desember nanti kita belum hitung ini. Menghitungnya setelah kita bekerja dulu nanti Desember. Ada teman-teman yang survei. Begitu. Survei nanti dia sudah seberapa lah kemantapan jalannya, apakah meningkat, apakah menurun begitu. Nah, tapi tentunya harapannya meningkat ya. Oh iya, harapan kita tetap meningkat, Pak. Baik target pemeliharaan jalan maupun pembangunan ya. Betul, Pak. Jadi target pemantapan kita di angka 75%. 75% jalan mantap begitu. Nah, ini yang kita harapkan begitu. Tentunya dengan segala upaya yang sudah kita lakukan, teman-teman kita lakukan, tentunya ada triki-triki, ada ada jurus-jurus tertentu begitu. Karena apa? Kita sebenarnya dihadapi oleh degradasi yang semakin naik. Betul. Begitu. Sedangkan pembiayaan kita tetap. Degradasi itu kerusakan jalan. Jalan. Terutama ya apalagi hujan-hujan gitu ya. Betul. Begitu. Akibat cuaca, akibat beban juga. Betul. Semakin hari jumlah kendaraan semakin bertambah tentunya. Oh iya. Begitu kan? Betul. Makanya tentunya juga daya angkut jalan itu semakin hari semakin berkurang kan begitu. Betul. Harus kita kalau supply demand, supply itu biar sama, harus sama dengan demand-nya. Demand-nya harus sama dengan supply-nya. Seimbang. Ketika demand-nya tinggi, supply-nya kurang, maka itu yang jadi turun tadi kan, kemantapan jalan jadi turun begitu. Nah, supply-nya apa? Supply-nya adalah pendanaan pemerintah. Provinsi begitu. Dengan dana kita ini kendalanya adalah dananya yang belum cukup untuk memadai untuk perbaikan jalan. Ya. Untuk naikin 1% jalan kita butuh hampir 1 triliun. Kenapa? Karena jalannya dipakai. Kalau misalkan tingkat kerusakan per tahunnya 6% itu udah berapa kilo tuh jalan yang harus dibangun. Itu harus dibangun lagi begitu dengan biaya dana. Nah, itu kalau misalkan dananya kurang ya dia akan turun begitu kondisi mantap kita. Nah, itu trikinya apa? Trikinya adalah kita banyakkan kegiatan-kegiatan yang fungsional. Begitu. Jadi tambal sulam itu yang paling murah dulu begitu. Memang agak kerasanya nggak nyaman karena nggak kembali baru kan begitu. Begitu. Tapi itu yang bisa kita lakukan supaya jangan banyak berlubang begitu, tetap bisa dilaksanakan dan tetap bisa beroperasional untuk lalu lintas begitu. Tapi untuk kenyamanan memang agak kurang begitu. Nah, kalau kita banyak ngebangun begitu, ngebangun baru
itu nanti karena dananya kurang, Iya, itu iya. nggak cukup panjang nanti. Iya, itulah trikinya. Trikinya itu, Iya, gitu. iya. Bagaimana tetap kemantapan jalan bisa ini. Memang Yang penting, dibutuhkan orang-orang pintar juga. Trikinya. ya nanti kita menyesuaikan aja. Hmm. Nanti begitu nanti kita ada dana yang cukup untuk itu, tentunya akan kita bangun. Artinya begini, dalam penentuan kita apakah itu rigid, ya rigid itu beton, Ya. apakah kita harus bangun dengan fleksibel itu dengan aspal, apakah kita dengan tambal sulam aja. Nah itu kita harus lihat ini seperti apa, begitu. Ini kondisi jalannya seperti apa yang lewat, begitu. Jangan sampai misalkan daerah-daerah yang memang berat-berat lalu lintasnya, ya begitu. Betul. Tentunya kita nggak bisa gunakan dengan yang fleksibel. Kita harus Iya. pakai yang rigid. Rigid. Tapi rigid tadi mahal. Iya, Jadi nggak biaya semua. juga. Biaya mahal. Nah itu trikinya bagaimana Wah. menyesuaikan untuk ruas-ruas tertentu kita pakai rigid. Termasuk untuk pembangunan rencana jangka 2023 mendatang ya. Baik, betul begitu juga Pak. Jadi Pak Kadis sudah menetapkan ada 14 ruas prioritas kita. 14 ruas prioritas ya yang akan dibenahi agak lumayan besar lah. Karena 14 ruas ini akan mengenerate secara ekonomi. Begitu. Oh, misalkan iya. begini. Misalkan kita bangun jalan ini tapi ekonominya begitu kita bangun jalan ini tapi ekonominya nggak begitu banyak. Tapi kita bangun jalan ini pusat produksi, ada beras di sana, ada pabrik di sana. Itu akan menyenar ekonomi nih. Nah, kita akan fokuskan pada yang seperti itu. Yang nilai ekonominya tinggi. Prioritasnya Prioritas ke sana 14 ruas yang sudah ditetapkan. Pak Kadis sudah menghitung ini 14 ruas yang benar-benar ini akan bisa mengenerate produk domestik regional brutonya pemerintah Provinsi Lampung itu nanti. Kira-kira itu lah. Seperti itulah kira-kira. Kami insya Allah lah tercapai apa yang Amin. Ya. Kalau di BPJN sendiri Pak Barden, ini apa yang kira-kira di 2002 akhir atau 2023 mendatang nih Pak? Iya, terima kasih ini sekedar informasi juga karena ruasnya SKPDTP ini wilayahnya Bandar Lampung, jadi saya hanya bisa menjelaskan yang di Bandar Lampung saja. Oke. Untuk konsep kerjanya tahun depan 2023 tetap ke arah pintu gerbang Kota Bandar Lampung itu dari arah area Gedung Tataan, arah Kemiling ini yang lagi memang viral kemacetannya luar biasa dengan badan jalan yang yang tidak mampu lagi dengan kapasitas segitu besar mobil kendaraannya. Dan ini kita upayakan untuk perbaikan dan juga pengerasan bahu jalan. Tahun depan itu rencananya, sehingga buat kenyamanan juga minimal, artinya buat untuk pengendara juga memang bisa untuk darurat di bahu jalan itu pakai dan lain halnya. Terkadang untuk pengendara motor menghindari hal-hal ini ya menggunakan bahu itu. Ya, memang itu sudah jadi topik juga sih, permasalahan kemacetan dan di daerah Kemiling sampai Gedung Tataan. Ya. Menarik itu. Memang sekarang ini Pak Taufik, memang situasi kendaraan itu sudah semakin banyak itu macetan gitu terutama ya. lintas barat. Lintas barat. Jadi kalau saya nambahkan sedikit Pak Badan tadi. Kalau APBN ini, PJN ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ini panjang jalannya yang ada di Provinsi Lampung sebesar 1.200 lebih lah. Itu. Ya, 1.200 lebih itu. Jalan nasional ya. Jalan nasional yang ditangani begitu. Ada lintas tengah, ada lintas timur dan lintas barat. Ya. Alhamdulillah semenjak ada tol, lintas timur dan lintas tengah ini bebannya agak berkurang sedikit begitu. Dibagi dengan tol. Iya, beralih ke tol ya. Iya, beralih ke tol sebagian begitu. Tapi yang jadi yang belum tertangani ini adalah lintas barat sampai sekarang. Lintas barat itu mulai dari Bambu Kuning terus sampai Pringsewu, terus sampai Kota Agung sampai batas Bengkulu. Itu jalan lintas barat. Iya, lintas barat. Nah, jalan lintas barat ini kendalanya adalah kalau kondisi kemantapan jalan tinggi Pak. Di sana jalannya relatif bagus begitu.
sedikit sekali kita temui jalan-jalan berlubang karena memang kendaraan muatannya juga nggak bisa berat-berat karena di sana trennya kan tanjakan turunan, jadi kalau misalkan truk-truk itu nggak bisa bawa maksimum lebih daripada biasanya, jadi dia hanya sesuai dengan apa yang bisa diangkut begitu. Akibatnya apa? Akibatnya jalannya memang lebih baik begitu dibandingkan lintas tengah sama lintas timur yang kadang-kadang overload. Musuh kita ini kan odol tadi, overload, overdimension, overload kan begitu. Nah kalau lintas barat itu untuk angkutan yang melintasi nggak begitu berat, akhirnya apa? Dia tingkat kemantapan jalannya tinggi, bagus begitu. Tapi masalahnya adalah pelayanan jalan ini nggak dilihat daripada jalannya bagus, mulus, bukan. Tapi dalam pelayanan itu kalau udah macet juga nggak bisa melayani dengan baik. Begitu kan? Kalau Pak Umar udah jalan misalkan dari Prengseu untuk hari-hari tertentu, apalagi hari-hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu, apalagi hari Senin kalau misalkan arah balik itu mulai dari kalau Senin ya. Malam Senin dari hari Minggu sore begitu sampai Senin itu pasti macet yang minta ampun. Begitu karena kapasitasnya udah nggak mencukupi lagi dengan pertumbuhan lalu lintas yang ada saat ini begitu. Ini jadi kendala tersendiri di teman-teman di pelaksanaan jalan nasional. Kemarin juga sering ngobrol, Pak Kadis diajak ngobrol, Pak Ibu Kabale diajak ngobrol terkait dengan ini begitu. Kemarin PWI ngundang teman-teman dari pelaksana jalan nasional sama kita juga terkait berbicara tentang lintas barat, permasalahan lintas barat. Nah ini jadi kendala juga. Kenapa? Karena untuk pelebaran jalan itu mahal biayanya. Betul. Biayanya mahal. Tentunya ini harus kita putar otak lagi, bagaimana pemecahan di jalannya, begitu. Putar otak lagi. Apakah kita buat jalan baru untuk jalan alternatif, untuk seperti begitu? Hitungannya itu. Hitungannya, atau kan kita memang memperlebar dengan pembebasan lahan. Nah ini lagi kita hitung-hitung seperti apa. Bahkan kadang-kadang berpikir agak liar sedikit gitu kadang-kadang, apakah mungkin juga kita pakai double deck? Jadi untuk ruas-ruas tertentu kita bisa double deck. Misalkan begini, alternatif ya, dipakai, misalkan seperti kayak di Prengseu, ya, satu di Prengseu, satu di Tataan begitu, yang ketemu pasar, pasar begitu, supaya lalu lintas jarak jauh tidak terganggu dengan aktivitas land use yang ada di situ, pasar begitu, karena ada hilir mudik komuter gitu. Akhirnya itu lalu lintas terganggu. Itu bisa pemecahannya nggak cuma dengan bagaimana kita buat jalan baru begitu, tapi bisa juga dengan double deck. Kalau dengan double deck gitu kayak solusinya yang dipakai di tol Cikampek. Tol Cikampek kalau kan ada yang itu, yang Zayed. Udah pernah belum? Udah jarang jalan semuanya. Perlu juga. Jalan. Nanti tahu naik ke atas. Untuk mobil-mobil kecil itu lewat atas dia. Lewat atas double deck. Jadi itu kita nggak perlu pembebasan lahan, kita menggunakan lahan yang ada, tapi kita sistem di atas. Jadi double deck sistemnya. Nah hal-hal yang seperti itu mungkin saja begitu bisa aja dilakukan. Iya Pak Bardin dan Pak Taufik, ini menarik ini pembicaraan kita soal jalan termasuk juga jalan nasional ya Pak Taufik ya. Kita sudah pada penghujung sesi ketiga ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.